Saya Cut Muspida, umur saya 42 tahun. Saya berasal dari Dusun Sukarejo, Desa Kuala Terang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. 26 Desember 2004, silam, tsunami menyapu bersih kampung kami. Kami kehilangan banyak hal, harta, benda, keluarga dan rumah kami. Kami seperti kehilangan kehidupan. Air datang setinggi kira-kira di atas pohon kelapa, setinggi 20 meter. Tanpa disadari, pecahlah gelombang di depan rumah kami itu. Memukul saya dan anak saya. Saya lepas dari anak saya. Anak saya tak kemana, saya terdampar di atas pokok kayu. Waktu itulah saya berpisah dengan anak saya. Saya memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, jumpakan saya dengan anak saya. Allah menghendaki saya jumpa dengan anak saya. Waktu itu kampung saya udah rata semua. Nggak ada lagi yang tersisa kecuali masjid dan rumah saya. Termasuk ibu saya meninggal, tetangga saya meninggal. Kami di desa kami itu tinggal beberapa orang lagi yang selamat. Kebanyakan semua meninggal. Kami nggak tahu arah ke mana waktu itu. Memang sangat menyedihkan. Baura minggu tanggal 26, Mbak jempol 8 gitu ka gempa. Gitu ka gempa bumi mengguncang, Ban Bandung lekang harta ubena. Gitu ka gempa bumi mengguncang, Ban Bandung lekang harta ubena, harta ubena. Nang ro Aceh nyo memang sayang, takkan si ada Tuhan riba. Nang ro Aceh nyo memang sayang. Beginilah kehidupan kami setelah tsunami. Walaupun kami sudah mendapat bantuan dari NGO, cuman kayaknya belum layak. 2005, 2006 kami sudah dibuatkan rumah oleh satu lembaga. Tapi dari 2006 itu sampai ke 2009 ini kami masih masak seperti ini. Sangat susah untuk melakukan yang kayak kebersihan, kayak masak tadi dapur bocor. Air hujan masuk, abu debu masuk ke dalam makanan, itu kan sangat mengganggu kesehatan. Habis itu kayak seperti air kami kuning. Apalagi untuk mencuci baju anak sekolah bisa berubah warnanya. Dari yang putih jadi kuning. Kayaknya kan tidak bagus dipakai begitu. Begitulah seadanya kampung desa kami ini, Desa Lumane. Kalau untuk memasak air saring ini Kak. Tapi kok misalnya untuk minum saya beli. Karena airnya walaupun udah disaring nggak pala bening dia. Kalau 1 bulan tuh beli air minum aja 20.000. Kalau air minumnya habisnya 4 galon Kak. Dulu ada bantuan dari lembaga, cuman hanya sebuah rumah aja nggak ada kasih dapurnya. Jadi kalau semua masyarakat itu kan dia membutuhkan dapur, karena kok masak kalau nggak ada dapur kan tentunya susah. Kemudian ada juga masaknya di dalam kamar sebelum ada dapur. Ini dapur ini adalah dapur darurat. Karena dia tidak kemampuan, tidak bisa membuat. Jadi beginilah adanya. Dia masak pakai kayu di luar ini kalau cuaca cerah. Tapi kalau cuaca hujan, dia harus memasak di dalam kamar. Nah, seperti ini, Pak. Jadi di sini dia masak, di sebelah dia tidur. Kalau dari segi kami orang yang musibah ini memang udah layak kami huni. Tapi kalau dari segi kesehatan dari pihak dari Habitat, mungkin mereka itu perlu merenovasi kekurangan-kekurangan yang udah diberikan oleh lembaga yang memberikan bantuan pertama. Yang sudah itu masyarakat mempertanyakan itu kami coba untuk membuat proposal mengajukan ke pihak Habitat. Alhamdulillah pihak Habitat merespon bulan 9 tahun 2009 merespon. Bulan April tu mawatnya tamong Habitat ke dalam desa.
Allah Nangro Aceh Darussalam. Perkembangkan budaya bangsa, karakter salah pembangunan. Nagan Raya Housing Improvement Project atau disebut dengan Narahi adalah sebuah proyek dengan latar belakang rasa kemanusiaan akan kehidupan masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat. Karena pada dasarnya proyek Narahi ini itu mengangkat masalah kondisi rumah-rumah bantuan dari NGO yang menurut standar dari pemerintah kurang layak. Nah, karena itu Habitat mencoba mengangkat permasalahan ini dengan cara memperbaiki rumah mereka dengan program renovasi, kemudian ditambahkan dengan program-program lain. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mencapai hidup bersih dan sehat. Habitat dalam bekerja selalu melibatkan warga. Kami difasilitasi membentuk panitia pembangunan sebagai wakil mereka untuk menjalankan pembangunan bersama Habitat. Saya sendiri terlibat sebagai panitia pembangunannya. Jadi masyarakat itu bekerja sama dengan Habitat. Kita bekerja sama. Kami masuk membantu dan masyarakat bekerja sama dengan kami. Nah, untuk hal ini nanti akan ada perwakilan dari masyarakat yang diangkat menjadi panitia pembangunan, perwakilan yang dipilih dan berasal dari masyarakat untuk mau membantu kami dalam proses pembangunan tersebut. Tugas panitia pembangunan adalah mengorganisir warga agar proses pembangunan dapat berjalan lancar. Panitia pembangunan juga terlibat dalam proses pemilihan warga calon penerima bantuan. Proses pemilihan warga yang akan mendapat bantuan diawali dengan pengumpulan syarat administrasi yang berupa surat keterangan domisili, surat kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa mereka adalah korban tsunami. Dokumen administrasi ini kemudian diperiksa oleh panitia pembangunan dan Habitat untuk mengetahui kebenarannya. Selanjutnya, panitia pembangunan dan Habitat akan melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi calon penerima bantuan untuk mengetahui kondisi rumah yang ada. Dari hasil verifikasi, administrasi, dan verifikasi lapangan akan didapatkan nama-nama dari calon penerima bantuan. Data ini kemudian diuji publik selama 3 hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Caranya adalah dengan menempelkan hasil verifikasi di tempat-tempat strategis sehingga bila terjadi kecurangan atau kesalahan, warga dapat mengajukan protes. Nama saya kok nggak ada nih, Pak? Kadang ada sesuatu yang tidak mencukupi kriteria Habitat, ada persyaratannya. Kira-kira apa yang nggak ada daripada? Saya kok training ada terus. Terus. Apa surat? Ada satu surat yang nggak mencukupi kan? Ya, surat tanah. Bapak tidak mempunyai surat tanah yang lengkap. Ini yang bermasalah satu ini. Jadi tidak memenuhi kriteria. Itu ada dia kan kecewaan dia kalau memang dapat Ya ada dia. Di cara lain mungkin. Memang dia ada kening lampu, memang nggak ada lampu ya. Belum ada lampu ya. Memang belum ada lampu ya. Nanti kita tandai aja. Oh iya. Uji publik, diuji dulu. Ya, kalau Nanti ada keluhan kasih tahu sama kami gitu. Nggak usah di sini dicolek, nggak apa-apa. Ketika tidak ada komplain dari warga, maka data calon penerima bantuan sudah resmi dan disahkan oleh panitia pembangunan, aparat desa, dan Habitat. Kemudian, pekerjaan pembangunan renovasi rumah sudah dapat dilakukan.
kami kan udah lebih senang, udah dibantu sama Habitat, dapur, di tambang ngecat lagi sempurna. Kami tinggal pakai. Kontribusi dari masyarakat. Yang punya rumah 1 hari 1 jam. Dia memberikan waktu untuk membantu kita supaya mengetahui mana kira-kira tukang kurang bagus bekerja. Orang punya rumah, dia kan ingin rumahnya itu lebih bagus, berarti dia ikut membantu. Waktu kita training dari awal itu, setelah sosialisasi segala macam itu, mereka itu masyarakatnya itu dibekali, apalagi yang penerima bantuan ya, dibekali pengetahuan ya mendalam ya, artinya bagaimana mereka itu bisa menilai nanti pekerjaan-pekerjaannya ya gitu. Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan itu pemilik rumah itu ya kita minta ke pemiliknya rumah sesuai dengan kesepakatan bersama itu dikasih waktu luang 1 jam per harinya dalam pengawasan. Setiap satu bentuk bantuan itu Habitat selalu memberikan pelatihan. Pelatihan itu untuk menambah ilmu bagi kami. Misalnya masalah penghijauan, mereka memberikan pelatihan bagaimana cara lingkungan itu sehat, cara pembuatan kompos ramah lingkungan seperti itu, dan cara membuat filtrasi air bersih. Habitat memberikan pelatihan itu. Kami panitia langsung terjun bersama Habitat ke rumah-rumah untuk membantu warga membuat filtrasi tadi. Ini kami kader dari Habitat. Kami kader ini sudah dilatih oleh Habitat untuk membuat alat filtrasi air, supaya kami dari kader ini bisa mengembangkan kepada warga lainnya untuk membuat alat filtrasi tadi. Alat filtrasi itu berupa tong, habis itu pipa. Di dalam ada alat filtrasi tadi untuk pembuatan air yang bersih. Jadi adapun isi materialnya berupa material alam seperti batu sprit. Ini sebelum adanya bantuan dari Habitat, yaitu air bersih, kami masyarakat kampung, masyarakat desa ini menggunakan dengan alat yang paling sederhana, tapi tidak, istilahnya tidak higienis ataupun kurang layak dikonsumsi. Saringan yang kami buat seperti inilah. Nah, seperti ini, hanya menggunakan kerikil, terus pasir, ala kadarnya aja. Inilah hasil dari alat filtrasi tadi. Air yang keruh disaring 2 kali penyaringan. Ini pertama, langsung ini yang kedua lebih jernih. Seperti ini. Inilah hasilnya. Ini layak dikonsumsi, higienis diminum. Nah, kalau kita nyuci baju tambah bersih lah kita bilang. Kalau ini kan ada kuningnya, kadang-kadang baru kita buat kayak gini warnanya, saringan ini, ya kan? Kalau itu kan langsung bening gitu. Kalau kain kita yang udah kotor, udah kuning, nampaknya udah bersih sedikit lah. Namanya baru 2 hari. Kalau lama nanti tambah bersih semua ya kan? Ini ya juara ya. Bina gue. Pala kali. Itu ialah bantuan solaser kepada rumah sekolah. Karena rumah sekolah itu tidak ada mempunyai air. Karena di situ tidak ada listrik. Jadi Habitat memberikan bantuan solaser itu berupa air bersih juga tanpa memakai tenaga listrik, langsung tenaga surya. Jadi untuk kesehatan anak-anak, terutama cuci tangan, ke kamar mandi, mereka udah butuh punya air. Manfaatnya banyak ya. Yang pertama di bidang sanitasi ya, air bersih. Jadi selama adanya sanitasi atau air bersih itu insya Allah anak-anak dapatlah melaksanakan kegiatan kebersihan terutama bagi diri dia sendiri dan juga bagi lingkungan sekolah.
selesai, meski kehilangan banyak hal, hidup harus terus berlangsung. Meski tertatih-tatih, kami tetap menatap hidup kembali. Dimulai dari rumah, pegat udip, membangun rumah, membangun kehidupan. Mewakili Banbandu masyarakat kampung mengucapkan terima kasih kepada Habitat dan RWR. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan keteguhan kesabaran kamu.